Dan penuh sukacita ini lain lagi salinannya. Salinan yang biasa dulu. Yang biasa ini ada cara ya, biasa itu. Ada satu lagi tapi saya tidak tulis. Yang ini agaliesis. Atau agaliasis. Coba agaliesis sebut, ulangi. Atau L-nya 2 sebetulnya, agaliasis. Bukan kemuliaan, sukacita, kegembiraan. Bukan kegembiraan, tetapi penuh dengan selamat datang. Agaliasis itu artinya selamat datang. Jadi saudara itu diarep-arep di sorga. Nah, berarti saudara udah ngerti dah kalau diarep-arep. Jadi orang sorga itu lagi menantikan kapan gerejanya sempurna nih. Kapan gereja sempurna menjadi istri anak domba. Diharapkan, ditunggu-tunggu. Saudara kira saudara yang tunggu-tunggu Yesus? No, sorga sedang menunggu-nunggu saudara. Bagaimana hidup jemaat yang sempurna seperti apa? Satu Petrus pasal 1. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat ke-10 dia bunyinya begini. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, gereja, saudara dan saya. Yaitu roh yang sebelumnya memberitakan kesaksian, memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Di belakang kelemahan ada kekuatan. Di belakang kehinaan ada kemuliaan. Berikutnya, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka, nabi-nabi yang dulu, bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu. Coba bayangkan, nabi yang zaman dulu itu melayani kita. Kok nggak ada yang haleluya? Melayani kita. Dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu. Dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga. Menyampaikan berita Injil kepada kamu sama-sama sekarang. Yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Malaikat nggak tahu Injil. Itu menyampaikan berita. Nanti sebentar kamu akan mengandung, lahirkan ini. Kamu akan lahir, perintah sama Tuhan. Tuh, cegat si balhum. Gitu aja. Tapi tentang Injil, dosa diampuni. Orang kafir yang jahat diampuni oleh Tuhan dengan anugerah. Dia tidak mengerti. Nah, orang Kristen masih ada sedikit yang suka memikirkan seperti malaikat, nggak ngerti Injil. Dosa saya ampuni, amin. Tapi dosa orang itu jangan. Ya kan? Kita kan ngomong gitu. Dosa saya ampuni Tuhan, haleluya, dosa saya sudah diampuni. Tapi dosa dia, jangan kalau bisa sama Tuhan. Masukin neraka aja dia. Bedegong kurang ajar, berkusutun, belektak, balik tepek, segala macam. Kesel. Bukan kita juga sama dia, orang berdosa. Kenapa Tuhan mesti baik sama kita, mesti jahat sama orang lain? Kalau Tuhan baik sama kita, dia juga baiknya buat semua orang dong. Siswa-siswi saja yang saya tanya, apa Anda semua mengerti arti Injil sekarang? Mengerti nggak?
bahwa semua orang itu Tuhan ampuni. Ada orang Arab tuh, tapi ada di YouTube. Tiba-tiba jadi orang Kristen. Dia bilang tidak ada yang ngajak saya jadi Kristen. Tidak ada yang nyuruh saya jadi Kristen. Saya percaya Yesus karena saya baca Al-Quran. Ternyata di Al-Quran nama Yesus disebut lebih banyak dari Nabi Muhammad. Coba. Jadi mereka tuh kita patut kasihan dong. Dekat sama kita rumah, RT-nya lain. Jangan saudara kira di Cianjur nggak ada ISIS loh. Itu yang diadili kemarin di pengadilan. Itu ketua ISIS di Indonesia. Dia bantu keuangan. Dia yang tutup-tutup gereja Ciranjang. Dia yang tutup. Tangkap sekarang. Doakan saya supaya nanti saya bagaimana caranya bisa ketemu dengan Presiden. Majelis Pusat bisa ketemu dengan Presiden dan bisa diterima. Nah, kita akan ngobrol bagaimana gereja-gereja yang ditutup-tutupi. Karena Presiden tadi sudah ngomong, berhenti sudah angkatan udara. Jangan beli lagi pesawat yang lama-lama. Mesti modern. Mesti beli yang baru. Dia suruh panglima yang sudah mau pensiun ini. Robah cara membeli. Jangan beli yang bekas. Jangan beli bekas sana. Dikasih pun jangan terima. Beli yang baru. Kan kita di dalam Tuhan diajari. Semua orang yang di dalam Kristus, kejadian yang baru. Yang lama, yang bakal cilaka di Medan, jangan dipakai, udah hilang. Yang baru, sudah ter. Om Broten baru cerita, ini pesawat yang dari Amerika, Boeing 787. Dia bikin demonstrasi di Singapura. Ini landasan. Kalau pesawat biasa, naiknya gini. Gitu. Dia 787, naik ke atas. Enteng sekali. Badannya dari komposit, sangat ringan. Bisa menghemat bahan bakar 20%. Sayapnya enggak begini. Jadi kalau ada begitu, seperti tempat yang lembut. Sekarang robah. Langsung Garuda kepincut, mau beli. Ya, saudara yang masih muda, bakal nikmatin itu. 787. Saya cuma lihat di pabriknya aja di Seattle. Saya lihat 787. Air Nippon Airways sudah selesai. 787. Singapore Airlines sudah selesai. 787. Qatar Airways, sudah banyak yang kaya-kaya tuh. 787 lagi. Emirat 787, KLM 787. Hebatnya pesanannya. Saya pengen lihat begitu keluar Lion Air belum ada. Pengen keluar Garuda belum ada, tapi sudah ditandatangani. Pesanan sudah ditandatangani. Secara rohani Tuhan juga sedang memakai modernisasi. Alat perlengkapan kemudahan di dunia bisa dimodernisasi, apalagi dalam Tuhan. Dia memberikan berkat kepada siapa yang dia mau berkati. Dia pakai siapa yang mau dia pakai. Ini orang Arab dia bersaksi. Saya percaya Yesus itu Tuhan. Itu Al-Quran yang bilang. Ini Idris Sardi.
Jadi hari Sabtu ini anaknya Roni Pati Nasarani. Dia masih muda, dia katanya mau masuk sekolah Alkitab di sini, tapi dia khusus terpanggil untuk anak-anak muda. Kakaknya diambil sama GBI, dia nggak mau ke GBI. Dia ingin di GPDI. Nah, dia mau menghadap saya hari Sabtu. Anaknya Roni Pati Nasarani jago bola itu. Anaknya Idris Sardi terima Yesus. Pada orang pada marah-marah. Aneh ya. Kalau orang Kristen jadi orang Islam, wah, dia sudah jadi mu'alaf. Mu'alaf. Ya. Saya selalu ingat itu cerita Lady Di. Lady Di itu sudah sebetulnya punya Yesus. Makanya di dalam dia ada Alkitab. Kalau dia ikut Alkitab terus, ada menghadapi pohon Al-Hayat, pohon kehidupan. Tapi dia kawin gelap sama Al-Fayed. Dia kawin dengan Al-Fayed, jadilah dia almarhum. Maka kita, saudara, sebagai orang yang dulu mati, kita harus percaya kepada Yesus, karena di dalam Yesus ada Al-Hayat, yaitu hidup yang sesungguhnya. Udahlah, kita dijelekin orang mah, udah, biarin aja. Ya, kita di negara siapa nih kita tinggal? Agama yang paling besar, agama apa? Diam aja. Tapi kalau bicara dunia, yang percaya kepada Yesus jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Sekian dengan firman Allah, Tuhan akan, ada satu kemuliaan yang belum ya. Di hadapan Tuhan dengan penuh kemuliaannya. Sudah tahu. D-O-X-A, doksa. Bukan dosa, tapi doksa. Sama-sama doksa, artinya kemuliaan. Jadi dari kelemahan kepada kemuliaan. Dari apa saudara? Kelemahan itu Taurat. Terus? Kemuliaan itu Injil, perjanjian baru. Nah, ini benar-benar tertutup, sekarang saya sudah tutup. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan semua apa? Kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah, yang tadi mengisolasi kita, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Perhatikan yang terakhir. Sama-sama dalam kemuliaan yang semakin besar. Bahasa Inggris bukan begitu. Bahasa Inggris bilang begini. Even as by the Spirit of the Lord from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kalau Paulus dari kelemahan kepada kemuliaan. Dari enggak tahu Tuhan sampai dia lihat, dengar suara Tuhan. Saudara, dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Tidak ada lagi perjanjian lama. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi, Om bisa ini enggak? Om Yoyo bisa cerita enggak? Tahun depan bakal apa? Saya cuma bisa tahu satu hal. Bahwa kita gereja Tuhan akan dirubah dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Sampai kepada kemuliaan. Sampai kepada kemuliaan. Sampai kepada kemuliaan. Mari kita berdiri bersama-sama.